Pada era digital 4.0 sebelumnya, otomasi dan kecerdasan buatan memberikan potensi besar untuk meningkatkan produktivitas dan akan menggantikan posisi dari manusia. Berbagai perusahaan besar dunia bahkan telah menggunakan robot dan kecerdasan buatan sebagai pekerja di lini produksinya. Namun, teman-teman semua nggak usah khawatir, karena nantinya di era digital 5.0 akan berfokus pada manusia, yang nantinya semua teknologi dari otomasi digital dan kecerdasan buatan akan menjadi bagian dari aktivitas manusia dan akan mendukung dari profesi manusia itu sendiri, tak terkecuali profesi akuntan. Nah, untuk itu, apa saja sih skill-skill yang diperlukan lulusan dan juga profesi akuntan untuk menyongsong era bisnis digital selanjutnya? Yuk, kita simak. Sekarang kan kita lagi berada di era bisnis digital. Jadi kita nggak cuma hanya harus jago materi akuntansi, tapi kita juga harus menambahkan value added di dalam diri kita. Dua skill utama di era bisnis digital ini, yang pertama adalah penggunaan teknologi. Ada banyak banget aplikasi yang bisa kita pelajari. Contohnya Zahir, Accurate, Journal.id, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua adalah penguasaan bahasa asing. Hal ini dilakukan agar kita dapat bersaing di pasar global. Lulusan mahasiswa akuntansi bisa membangun startup. Nah, untuk membangun startup dibutuhkan ide dan juga inovasi. Nah, ide-ide ini muncul dari diri kita sendiri seiring berkembangnya zaman untuk memenuhi kebutuhan, terlebih di era digital seperti ini. Nah, startup ini merupakan peluang untuk kita berkembang dan juga untuk memenuhi semua kebutuhan berbasis teknologi. Untuk membangun startup, maka kita harus menemukan ide yang dimana ide tersebut memiliki visi untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat, terlebih lagi pada era digital. Kemampuan yang dimiliki startup untuk proses keberhasilannya. Yang pertama itu kemampuan berrelasi untuk mempermudah dalam pemasaran produk. Kedua, kemampuan manajemen untuk mengatur keseharusan dalam menjalankan bisnis. Yang ketiga, kemampuan finansial untuk pengaturan keuangan. Yang keempat, kemampuan marketing untuk mempengaruhi bagaimana produk yang dihasilkan menjadi lebih dikenal masyarakat. Untuk teman-teman yang sedang membangun bisnis startup, pasti butuh keberadaan data analyst. Karena data analyst ini adalah orang yang mengolah data-data perusahaan. Data analyst merupakan profesi baru yang saat ini populer di Indonesia karena fungsinya yang strategis dan dibutuhkan perusahaan. Tugas utama seorang data analyst adalah mengumpulkan dan mengelola data, kemudian memvisualisasikan data dengan menggunakan tools atau alat yang dapat membantu menganalisa data tersebut sehingga dapat dikomunikasikan dengan pihak terkait. Nah, kalau pekerjaan ini sih yang paling banyak dicari di perusahaan, karena pekerjaan ini membantu perusahaan dalam memasarkan produk mereka dengan cara menarik pastinya, seperti melalui poster, iklan, dan video. Yap, itulah desain grafik. Kalau sekarang sih pekerjaan ini tidak melihat jurusan tertentu ya, yang penting kamu punya kreativitas dan skill editing. Pasti beberapa dari kalian pernah tugas menjadi panitia desain di acara kampus kan? Nah, boleh tuh dikembangin skillnya supaya bisa jadi jago dan bisa menjadi freelancer. Halo? Iya mas, itu udah saya kirim kok template-nya di email. Nanti tolong dicek aja di. Oh iya, siap. Ntar misalkan kalau ada yang mau direvisi, tinggal kabarin ke saya aja ya mas. Oke, siap. Makasih mas. Nah, jadi teman-teman di era digital saat ini, kita sebagai lulusan akuntansi harus terus mengasah kemampuan dari soft skill dan hard skill kita. Tak hanya tentang bidang keuangan, tetapi juga tentang yang lain, tentang penggunaan bahasa asing, dan tentang adaptif terhadap perkembangan teknologi saat ini. Dan kita harus mampu menangkap berbagai peluang bisnis dan profesi lainnya, seperti desain, data analysis,
dan juga tentang membangun startup yang sedang booming saat ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.